Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 256, kembali ke kota bagian Tanah Langit. Luo Xiu kemudian terus menyebutkan bahwa dia memiliki seorang guru misterius yang melindunginya. Sebenarnya, semua itu dia lakukan untuk melindungi dirinya sendiri. Kali ini, setelah dia menyerang Istana Ungu dan Sekte Matahari Hitam, dia benar-benar mengungkap banyak rahasia di tubuhnya. Asalkan bukan orang bodoh, orang lain pasti bisa menebak rahasia di tubuhnya. Meskipun Mu Zixiu dan Ning Hezu adalah ahli bela diri kuat di Serikat Berburu dan umumnya memiliki kredibilitas, tidak ada yang bisa memastikan bahwa mereka tidak akan tertarik pada rahasia Luo Xiu. Bisa saja, setelah misi selesai, mereka akan berbalik dan membunuh Luo Xiu demi harta. Seorang master alkimia sudah cukup membuat setiap pangeran bela diri gentar. Efek ini jelas sangat bagus. Ning Hezu dan Mu Zixiu tampaknya tidak memiliki kecenderungan untuk menyerangnya. Namun, Luo Xiu tidak tahu bahwa awalnya Mu Zixiu sudah berencana untuk menyerangnya. Justru karena dia menyebutkan bahwa dia adalah seorang master alkimia, Mu Zixiu barulah menahan diri dan akhirnya memutuskan untuk melepaskan gagasan untuk menyerang Luo Xiu. Kedua pangeran bela diri itu sudah pergi. Meskipun misi aslinya adalah membunuh tetua Istana Ungu dan tetua Sekte Matahari Hitam, tetua Sekte Matahari Hitam belum terbunuh. Dilihat dari situasi saat ini, masih di luar kemampuan Mu Zixiu dan Ning Hezu untuk bisa membunuh tetua Sekte Matahari Hitam. Luo Xiu tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Selama orang tua dan kakaknya dalam keadaan aman, tidak masalah membiarkan tetua Sekte Matahari Hitam hidup lebih lama untuk sementara waktu. Setelah basis kultivasinya meningkat, membunuh tetua Sekte Matahari Hitam akan semudah membalikkan telapak tangan. Namun, tanpa perlindungan dari dua pangeran bela diri, dia tidak boleh bersikap mencolok. Apalagi, sudah jelas tidak mungkin baginya untuk kembali ke kota awan. Orang tua dan kakaknya juga perlu dicarikan tempat tinggal. Luo Xiu sudah memiliki gambaran kasar tentang lokasi orang tua dan kakaknya akan tinggal. Melalui kotak pesan, Luo Xiu menghubungi Su Jingnian. Acara ulang tahun tetua Sekte Matahari Hitam berubah menjadi pertarungan yang kacau. Sudah pasti acara ini tidak akan bisa dilanjutkan lagi. Pertarungan saat itu tidak memengaruhi mereka yang datang untuk menghadiri acara ulang tahun. Su Jingnian sudah membawa anggota keluarga Su meninggalkan Sekte Matahari Hitam dalam keadaan aman. Pada saat ini, dia sudah berada di sebuah kota yang 7 km lebih jauhnya dari hutan kecil ini. Sesaat kemudian, seberkas cahaya terbang dari cakrawala dan mendarat di hutan. Luo Xiu yang sedang membuat formasi di tempat ini langsung merasakannya. Ketika mengetahui bahwa itu adalah Su Jingnian, Luo Xiu mengangkat tangannya untuk membuat sebuah segel. Sebuah lorong terbentuk di dalam formasi agar Su Jingnian bisa masuk tanpa halangan. Dik Luo Xiu, tidak kusangka kamu sehebat itu. Begitu mereka bertemu, Su Jingnian terus menghela napas. Ketika pertama kali bertemu Luo Xiu, pemuda ini masih merupakan seorang kultivator dengan basis kultivasi tingkatan pemurnian ilahi belaka. Siapa sangka dalam sekejap, pemuda ini sudah lebih kuat dari dirinya. Meskipun basis kultivasi pemuda ini tidak sehebat dirinya, pemuda ini mampu mengalahkan pemimpin Sekte Matahari Hitam. Itu berarti bahwa kekuatan sebenarnya yang dimiliki pemuda ini pasti di atas level keempat penguasa bela diri, sedangkan basis kultivasi Su Jingnian hanya di level kedua penguasa bela diri. Jangan berkata seperti itu, Tuan. Kalau bukan karena bantuan dua pangeran bela diri, aku akan mati dengan hanya mengandalkan kekuatanku untuk menerobos Sekte Matahari Hitam sendirian, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Saya meminta Anda datang ke sini karena saya ingin meminta bantuan Anda. Bantuan apa? Selama aku bisa melakukannya, aku enggak akan menolak, jawab Su Jingnian secara langsung. Saya ingin mengatur agar keluarga saya tinggal di kota bagian Tanah Langit untuk sementara. Setahu saya, markas keluarga Su kalian sudah dipindahkan ke kota bagian Tanah Langit, ya kan? Kata Luo Xiu. Sebelum ini, keluarga Fan menduduki kota bagian Tanah Langit sehingga keluarga bangsawan lainnya tidak dapat masuk. Sekarang, keluarga Fan sudah jatuh. Keluarga bangsawan lainnya juga hancur karena jatuhnya penguasa bela diri sepuh. Saat ini, kota bagian Tanah Langit saat ini sudah dikuasai oleh 4 keluarga bangsawan. 4 keluarga bangsawan yang dimaksud adalah keluarga Su, keluarga Yan, keluarga Guo, dan keluarga Wang.
Aku berharap keluarga Su bisa menjaga keluargaku. Sebagai gantinya, aku bisa membantumu menyelesaikan keluarga Guo dan keluarga Wang, lanjut Luo Xiu. Negara bagian tanah langit yang saat ini dipimpin oleh keluarga Guo dan keluarga Wang. Kedua keluarga ini terikat dengan Istana Ungu dan Sekte Matahari Hitam. Keluarga Yan dan keluarga Su hampir tidak memiliki ruang untuk hidup. Tidak akan butuh waktu lama sebelum kedua keluarga ini diusir dari kota bagian tanah langit. Istana Ungu telah dibinasakan, satu-satunya ancaman yang tersisa adalah Sekte Matahari Hitam. Su Jingnian sedikit mengernyitkan alisnya. Permintaan Luo Xiu membuatnya sedikit kesulitan. Bagaimanapun juga, dia telah mengundang dua pangeran bela diri, tetapi mereka tetap tidak berdaya menghadapi Sekte Matahari Hitam. Kekuatan tetua Sekte Matahari Hitam dan latar belakang Sekte Matahari Hitam sangat besar. Jika dia berjanji untuk membantu Luo Xiu, dia pasti akan berdiri di pihak yang berlawanan dengan Sekte Matahari Hitam. Dalam menghadapi monster sebesar Sekte Matahari Hitam, keluarga Su tidak ada artinya. Jika dia sendirian, itu bukan masalah. Sayangnya dia punya keluarga sebesar itu. Masalah ini berkaitan dengan hidup dan mati keluarganya. Dia tidak berani setuju begitu saja. Tentu saja Luo Xiu mengetahui kesulitan Su Jingnian. Jadi, dia pun tersenyum sambil berkata, "Aku rasa dalam beberapa hari ini berita tentang jatuhnya Istana Ungu akan menyebar di seluruh wilayah ini." Ketika mendengar kata-kata ini, Su Jingnian kaget. Maksud Tuan Luo? Melihat Luo Xiu mengangguk, Su Jingnian hanya bisa menarik napas. Luo Xiu benar-benar sudah membinasakan Istana Ungu. Pusat Istana Ungu terletak di sebuah dunia kecil dari alam rahasia. Tanpa token khusus, bahkan ahli bela diri setingkat pangeran bela diri pun tidak bisa masuk semaunya. Bagaimana dia melakukannya? Namun, berdasarkan pemahaman Su Jingnian pada Luo Xiu, dia tidak akan pernah asal bicara. Kalau dia berani berkata seperti ini, itu pasti kenyataan. Istana Ungu, salah satu dari 3 pasukan utama yang mengelilingi negara bagian tanah langit, sudah dibinasakan. Ini jelas merupakan peristiwa besar yang akan membuat gempar daratan ini. Kalau aku bisa menghancurkan Istana Ungu, aku juga punya cara untuk menghadapi Sekte Matahari Hitam. Luo Xiu mengatakan kalimat ini dengan makna yang mendalam. Sejujurnya, guruku seorang master alkimia, statusnya juga jauh di atas seorang pangeran bela diri. Kalau Sekte Matahari Hitam bertekad untuk bermusuhan denganku, itu sama saja dengan menghancurkan diri sendiri, kata Luo Xiu dengan bangga. Setelah mengatakan semua ini, bagaimana mungkin Su Jingnian masih tidak mengerti maksud Luo Xiu? Maksud Luo Xiu adalah memintanya untuk membuat pilihan. Entah berdiri di sisi Luo Xiu dan membantunya melindungi keluarganya di kota bagian tanah langit, atau memutuskan semua hubungan dengannya. Dengan begitu Su Jingnian tidak perlu menyinggung Sekte Matahari Hitam. Jangan khawatir, Tuan Luo. Selama keluarga Su belum binasa, keluarga Su akan bertanggung jawab atas keselamatan keluargamu di kota bagian tanah langit. Su Jingnian akhirnya membuat pilihannya dengan penuh pertimbangan. Luo Xiu tertawa terbahak-bahak. Tuan Su, Anda akan segera menemukan bahwa Anda sudah membuat keputusan yang sangat bijaksana hari ini. Hari ini, Sekte Matahari Hitam masih dalam kekacauan. Perang besar di tingkat pangeran bela diri hampir meruntuhkan gerbang mereka. Pada saat ini, Sekte Matahari Hitam mungkin masih dalam penataan diri. Mereka tidak tahu bahwa 2 pangeran bela diri di samping Luo Xiu sudah pergi. Jadi, mereka tidak berani mengutus siapapun untuk mengejar Luo Xiu. Setelah selesai berbincang dengan Su Jingnian, Luo Tanah Langit, seperti yang Luo Xiu duga, tidak lama kemudian, berita tentang pembinasaan Istana Ungu dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Hal ini bisa terjadi karena di saat Luo Xiu dan kedua pangeran bela diri menghancurkan Istana Ungu, beberapa murid luar Istana Ungu belum kembali. Ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa pintu luar Istana Ungu telah dibakar menjadi abu dan pintu masuk alam rahasia ditutup mati. Bahkan dengan menggunakan token pun mereka tidak bisa masuk. Sekalipun kapal perang perunggu sangat cepat, tetap butuh 2 hingga 3 hari dari Sekte Matahari Hitam untuk tiba di kota bagian tanah langit. Ketika kapal perang itu melewati beberapa kota dan sekte di sepanjang jalan, semua orang ketakutan dan gugup. Kebanyakan orang tahu bahwa di daerah ini, hanya Istana Ungu yang memiliki kapal perang perunggu, sedangkan berita bahwa Istana Ungu telah dihancurkan telah menyebar. Orang yang mengendalikan kapal perang ini tidak diragukan lagi adalah orang yang menghancurkan Istana Ungu. Ketika kapal perang terbang di atas kota bagian tanah langit, satu demi satu aura yang kuat segera menyebar di kota tersebut. Luo Xiu merasakan banyak aura yang tidak asing dari dalamnya. Salah satu aura yang paling kuat berasal dari serikat berburu di tengah kota. Tidak diragukan lagi, pemilik aura ini seharusnya adalah penguasa bela diri Yuan Cheng. Setelah hampir 2 tahun, kepala markas serikat berburu negara bagian tanah langit ini telah berhasil menerobos puncak level keempat penguasa bela diri ke level kelima penguasa bela diri.
Terlebih lagi, Luo Xiu juga merasakan aura Tuan Qiyu. Ketika Tuan Qiyu ini berada di gua dunia kecil, Tuan Qiyu juga memberinya sebuah jimat mantra untuk menyelamatkan nyawanya. Ada juga aura dari Master Hongming, Kepala Persatuan Master Penempaan, dan Master Wei, Kepala Persatuan Ahli Sihir Formasi. Lalu, ada beberapa penguasa bela diri lainnya, seperti tetua keluarga Guo dan tetua keluarga Wang. Luo Xiu langsung menerbangkan kapal perang itu ke atas kediaman keluarga Su. Kemudian, di bawah pengaturan Su Jingmian, orang tua, kakak serta anggota keluarga Liu untuk sementara tinggal di kediaman keluarga Su ini. Kapal perang itu meluncur, Luo Xiu berdiri di geladak sambil memegang tangan Yan Yuyu. Sesaat kemudian, satu demi satu cahaya terbang memelesat, memperlihatkan sosok beberapa penguasa bela diri seperti penguasa bela diri Yuan Cheng, Master Hongming, Wei Haoran, dan Tuan Qiyu. Apa kabar kalian semua? Luo Xiu tersenyum tenang. Wajah beberapa penguasa bela diri yang ada di sisi lain terlihat aneh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang raja bela diri kecil 2 tahun lalu ini telah menjadi ahli bela diri yang setara dengan mereka. Sebagai penguasa bela diri, tentu saja informasi yang mereka dapatkan lebih cepat daripada orang biasa. Kejadian di Sekte Matahari Hitam tidak akan bisa ditutupi begitu saja. Memusnahkan Istana Ungu dan membuat keributan di Sekte Matahari Hitam selama ratusan ribu tahun, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hehe, di Luo Xiu sekarang ini bisa dikatakan sebagai orang yang paling terkenal di seluruh negara bagian Tanah Langit. Menghancurkan Istana Ungu dan membuat keributan di Sekte Matahari Hitam. Aku benar-benar kagum padamu, kata Tuan Qiyu sambil tersenyum. Waktu itu, aku pernah menerima bantuanmu dan mendapatkan beberapa pemahaman dalam bidang kultivasi. Aku seharusnya membantumu melindungi kota awan. Tapi, ada pangeran bela diri sepuh yang turun tangan. Dengan basis kultivasiku yang rendah ini, aku tidak akan bisa tahan. Pada saat yang sama, Tuan Qiyu juga menjelaskan masalah ini pada Luo Xiu. Saya bisa memahami kesulitan Tuan Qiyu, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Dia juga tahu jelas, meski para penguasa bela diri ini pernah mendapatkan bantuannya, bantuan kecil ini tidak akan sampai membuat mereka bersedia melawan pangeran bela diri dan bertarung sampai mati untuk melindungi keluarganya. Terlebih lagi, di hadapan pangeran bela diri sepuh, meskipun mereka bertarung mati-matian, mereka tetap akan mati. Selain itu, mereka juga tidak akan bisa melindungi keluarganya. Tidak ada untungnya bagi mereka melakukan itu. Setiap manusia memiliki keegoisan tersendiri. Luo Xiu memiliki keegoisan, begitu juga orang lain. Oleh sebab itu, dia tidak akan menggunakan masalah ini untuk mempersulit yang lain. Beberapa penguasa bela diri lainnya juga membungkuk kepada Luo Xiu. Bagaimanapun, mereka telah berjanji untuk melindungi keluarga Luo Xiu. Mereka malah mengingkari janji. Yuyu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mata sang kepala keluarga Yan tertuju pada Yan Yuyu di samping Luo Xiu. Kepala keluarga Yan saat ini adalah kakak Yan Yuyu. Luo Xiu tahu ini. Yan Yuyu melirik Luo Xiu. Pergilah. Luo Xiu mengangguk. Yan Yuyu juga mengangguk. Sosoknya langsung terbang dari kapal perang dan mendarat di tanah di bawahnya. Kepala keluarga Yan juga mendarat. Sepasang saudara kandung yang terpecah belah karena konflik sebelumnya ini harus ada sebuah penyelesaian. Luo Xiu mengalihkan pandangannya ke penguasa bela diri lainnya sambil tersenyum tipis. Selain untuk mengobrol dengan Anda, kembalinya saya hari ini terutama karena masih ada beberapa dendam pribadi yang perlu diselesaikan. Kaisar Agung Seni